Maka mulailah satu-satu ulama disuruh berdoa. Yang satu berdoa, ya Allah, ini kenal Allah nih. Gitu. Makanya tadi ngebangun dia si mayit itu. Keluar penggal. Ulama kedua masuk. Ya Allah, dia ulama nggak kenal Allah juga. Penggal. Yang ketiga ulama, ya Allah. Sampailah ke 39. Semuanya minta kepada Allah. Tadi semua. Tinggallah tukang angon yang didandani ulama itu. Begitu udah 39 ulama jadi penggal. Dia masuk ke dalam. Oh, namanya juga tukang angon. Tadi semua. Tadi. Dia nggak minta pada Allah. Hei, ayat. Bangun dengan izinku. Tuh. Tuh, paham itu. Bangun tuh si mayit. Tukang angon yang bisa membangunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, sahabat Abah Setu. Dimanapun berada di seluruh Nusantara, Asia Tenggara, Australia, ya, Taiwan, Hong Kong, Turki dan Eropa, ya, sahabat. Ya. Hari ini adalah hari Sabtu, ya semoga kita hari ini setelah kemarin Jumat mampu menjampukkan dohiron wa batinan. Hari ini kita sebetulnya sudah bisa merasakan dampaknya. Karena pada dasarnya sahabat, ilmu Allah itu sangat ilmiah. Ya. Maka itulah Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran bahwa banyak manusia hanyalah dalam pengetahuannya tentang Allah itu adalah hanya don saja. Wa ma yattabi'u aktsarahum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ya. Sambil ngopi saja ya sahabat, karena ini adalah ngobrol pagi, menjawab pertanyaan teman-teman dari semua. Jadi Allah melarang kita dan mengingatkan kita, ada 3 ayat dalam Al-Quran. Kalau Abah ya satu ayat lagi tidak fokus ke situ, tapi Allah menyebutkan hal yang sama. Wa ma yattabi'u aktsaruhum. Kebanyakannya manusia itu adalah sesungguhnya beragama itu hanya dengan don, hanya dengan sangkaan dari semua. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sementara don itu tidak memberikan kebenaran, hanya sangkaan. Sahabat ya. Sangkaan tentang bagaimana memahami wujud Allah, sangkaan bagaimana memahami malaikat muqarrabun, Jibril, seolah-olah Allah, Jibril itu misah. Allah, Jibril, Mikail, Israfil. Seolah-olah Allah itu adalah tidak qiyamuhu binafsihi. Dia adalah seolah-olah adalah makhluk yang duduk di aras, yang punya ruang dan waktu. Di sini sesungguhnya manusia baru sangkaan sampai ke situ. Ya. Sehingga pada saat manusia Allah ceritakan penciptaan Adam, ya, bagaimana Allah, iblis, malaikat dan Adam seolah-olah berkumpul dalam satu ruangan, ya. Allah menyuruh sujud adalah kepada malaikat dan iblis pada Adam itu seolah-olah adalah 4 sosok dari semikian. Ini yang disebabkan karena manusia baru sangkaan saja kepada segala sesuatu. Padahal maknanya tidak demikian. Inilah makna syariat yang harus kita juga mengerti makna hakikatnya. Ada makosid dalam setiap yang ada
ada nas, ada mafhum nas, ada makosid. Ada dalam memahami Al-Quran itu ada mafhum, ada mantuk, ya, mantukoh, arti lurus dan arti yang sebalik, arti tersurat, arti yang tersirat. Nah inilah hari ini Abah menyaksikan kegagalan bahkan di kalangan kiai sekalipun. Ya. Karena tidak ada yang bisa mengenali Allah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa merasakan Allah kecuali Allah. Disinilah sesungguhnya ini manusia bersangka-sangka tentang sorga, tentang neraka, siksa kubur, barja, syirat. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saat itu tentu adalah kita harus mengerti juga. Sebagaimana Nabi ditanya oleh Juwairiyah tentang ma Allah, di mana Allah, bisa mah dibenarkan. Tapi harusnya tidak boleh lagi kita di situ. Karena kita nanti akan ngerti, makanya hari ini Abah akan menjawab tentang akal dan ruh. Kenapa akal itu punya tingkatan ma'ashi, ma'adi, kemudian akal ruhi, dan akal kulli. Itu setidaknya menurut Tuan Syabul Qadir. Menurut Al-Farabi ada 10 tingkatan akal. Menurut Ibnu Arabi bahkan ada 7 tingkatan akal. Menurut Imam Ghazali ada 3 tingkatan akal. Menurut Syai'atullah ada 3 tingkatan akal. Nah disinilah sesungguhnya adalah manusia hari ini akhirnya pada saat tidak memiliki landasan ilmu pengetahuan alam. Karena ingat ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Ya. Ayat Qur'aniyah itu sahabat adalah satu kaul mengatakan hanyalah 3% dari ayat yang dinampakkan alam. Maka seolah-olah Quran itu hanyalah mereportase saja. Tetapi adalah perwujudannya, mafhumnya harus kita ambil di alam. Itulah sebut ulama itu bukan yang bisa baca kitab, tapi yang mengerti hukum alam. Karena alam ini alamat Allah. Al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan Allah al-haq. Dan tadi, siapa yang bisa menyatu dengan semesta, dengan alam, ya, dengan energi alam, tadi semua. Bahkan memahami hukum alam, ENC kuadrat. Energi Allah adalah massa dikalikan cahaya dikuadratkan. Atau hukum prisma Newton yang 7. Maka dia akan mengerti, bukan hanya sebatas tahu. Ya. Karena derajat ilmu juga daripada ilmu, dari kata ilma, alima. Alima itu tahu. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Semua ya. Harus betul-betul mafhum semuanya. Nah, kalau tidak bisa mafhum karena setiap orang adalah merupakan hakikat Nur Muhammad, ada dalam keadaan mati, ada yang 1 watt, ada yang 2 watt, 3 watt. Jadi kenyataan wujud manusia ini Nur Muhammad, tapi yang tertutup keberadaan jasad, pengakuan, ego, dari semuanya. Maka semuanya hanya Nur Muhammad yang tercover, yang jadi kafir. Nah inilah makanya kafir dewe nggak digateke. Mudah mengkafirkan orang, tetapi kafirnya sendiri adalah nggak disadari. Dari semuanya. Jadi cara pandang manusia kepada makhluk ini semua tergantung 4 lapis akal itu. Apa itu akal ma'ashi? Nanti kita akan bahas. Apa itu akal ma'adi? Apa itu akal ruhi? Karena yang bisa memahami ruh hanya akal ruhi. Ingat itu. Orang-orang syariat yang mensesatkan orang lain, itu adalah karena dia baru akal ma'ashi. Baru dia melihat segala apapun isi alam ini hanya dengan ro'a, penglihatan mata. Maka nafsulah yang mendorong matanya untuk melihat sesuatu. Daripada Allah yang nampak, makhluknya yang nampak. Nah disinilah manusia digonjang-ganjing ketidakbahagiaan karena dia tidak mampu menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat mata. Akibatnya tidak bersyahadat, tidak kenal Allah dan Muhammad dan Rasulnya. Namanya disebut Allah, namanya disebut Muhammad. Bicaranya asyhadu, tapi tidak. Tadi semua. Bahkan tidak disadari dirinya Muhammad. Ini sepahami. Ya. Hari ini kalau Abah tidak buka, maka manusia ini akan terus terjerembab. Karena hari ini bukan lagi
periode sebelumnya, hari ini sedang terjadi pergantian casing. Ingat itu. Sampai tahun 27 nanti. Tahun 2027. Kalian mau percaya atau tidak itu urusan kalian. Tugas Abah adalah hanya menyampaikan. Maka disinilah kesempurnaan akal, sahabat. Maka tadi kata Abah, ulama itu bukan baca kitab. Walaupun kamu hafal 1 miliar hadis. Walaupun kamu hafal Al-Quran sekalipun. Tapi kalau kamu lihatnya dengan akal ma'asyi, yang terlihat hanya makhluk. Semua. Hanya makhluk. Itulah kata Abah. Al-Quran dilihat dengan mata, ro'a, hanyalah makhluk. Hanyalah dunia. Hanyalah tipuan. Tapi Al-Quran dilihat adalah dengan hati, nadhara adalah sudah menyaksikan ilmu pengetahuan. Maka alam ini adalah alamat. Maka itulah yang disebut ulama itu yang ngerti hukum alam. Karena alam ini adalah alamat Allah dari semuanya. Kalau tidak mengerti hukum alam, maka hari ini hukum alam sudah disempurnakan. Arkeologi, geologi, matematika, biologi, aritmatika misalnya, aljabar, semua. Dan hukum-hukum yang berlaku di alam, hukum gelombang, hukum frekuensi. Hari ini, dari semuanya. Begitu mudah memahami Tuhan dengan radio. Begitu mudah memahami Tuhan dengan HP. Begitu mudah memahami Tuhan adalah dengan gelombang elektromagnetik yang ada ini. Tidak mampu memahaminya. Karena 1 miliar kitab yang kamu aji tidak akan paham tentang itu. Itulah Tuhan Syekh Abdul Qadir ingatkan. Walaupun kamu mengkaji alfi kitab, 1000 kitab, bahkan alfi kitab, 1 juta kitab, bahkan alfi kitab, 1 miliar kitab. Selama kamu tidak mengerti hukum alam, kamu butalah pada Allah itu. Karena inilah maka Allah ingatkan sanurihim ayatina fil afaq. Telah kuperlihatkan ayat-ayatku di alam ini semua. Al-alamu mir'atu al-haq. Itulah Nabi Muhammad bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Barang siapa melihat sesuatu dan tidak mampu menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat matanya, batillah penglihatannya itu. Kata Imam Ghazali dalam Ihya, kamu melihat rumah nggak kelihatan Allah, batil. Maka Abah sudah punya metodologi. Bagaimana menghadirkan Mercy di rumah. Menghadirkan mobil di rumah. Nah, kalau orang sudah mengerti sifat wujud Allah, maka disinilah sesungguhnya bagaimana memahami sifat wujud dari semuanya. Nah, inilah bagaimana Allah yang ada ditutupi yang tidak ada dari semuanya, sahabat. Ini Abah sebelum bahas tentang, karena berdampak pada ibadah seluruhnya. Berdampak pada ekonomi seluruhnya. Kebahagiaan seluruhnya. Kata Abah, kalau tidak akalnya hidup, dikasih ilmu jadi Barsiso. Dikasih harta jadi Salabah dan Korun. Dikasih kekuasaan jadi Fir'aun. Inilah kalau tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah. Walaupun kau berilmu 1000 kitab. Sebetulnya selama kau mencari keluar, maka jahillah semuanya. Itu Tuan Syekh Abdul Qadir sudah nulis dalam kitab Silul Asrar. Walaupun kamu membaca 1000 kitab. Semuanya. Karena yang kau lihat hanya menggunakan akal ma'asyi. Akal yang bisa bedakan secara dohir mata, ro'ah. Tapi tidak bisa melihat secara nadhara. Sehingga tidak mengerti ilmiahnya alam. Makanya ulama, alam, amal, alim. Maka orang yang sudah berada di situ, sahabat, harus di hari Sabtu ini isbat. Ya udah akan menerima syamroh setelah jam'u kemarin Jumat. Karena Allah itu kontan, sahabat, dari semuanya. Maka tadi kata Abah, orang yang sering mudah mensesatkan orang, mengkufurkan orang, itu karena orang itu masih buta. Dari semua, ya, masih buta, sahabat. Dan Abah tidak bisa menjelaskan warna hijau pada orang buta. Maka orang buta itu akan mensesatkan Abah, tidak apa-apa. Dan kita tidak boleh marah.
Kita tidak boleh maksa orang untuk mampu melihat. Tetapi dia akan berada dalam lautan bala. Karena tidak mampu menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Akalnya tidak sempurna memahaminya. Baru menggunakan ro'ah. Baca kitab baru menggunakan ro'ah. Ilmunya hanya sebatas sampai alimah. Tidak naik alimah. Ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa zaka ma'lum. Semuanya. Inilah persoalan hari ini, sahabat. Ya. Inilah soal hari ini yang menjadikan kita, kebanyakan mayoritas negara Islam, hancur. Ya. Karena lemahnya ilmu alam dari semuanya. Sehingga yang disebut ulama itu yang bisa baca kitab gundul. Inilah kengacauan terhebat di abad ini. Dari semuanya. Ayo. Padahal dia punya potensi yang sama. Potensi sama dengan Nabi Ibrahim. Potensi yang sama dengan Nabi Musa, Isa, Nabi Muhammad. Itu kan akal yang sama sebenarnya. Makanya itulah dibagi akal itu. Walaupun akal itu satu. Nanti kita bedakan apa bedanya dengan ruh. Orang sekarang ruh aja nggak ngerti. Bagaimana stasiunnya ruh? Di mana ruh jismani? Di dadamu. Di mana ruh ruhani? Di hatimu. Di mana ruh sultani? Di fuadmu. Di mana ruh kudsi? Di sirmu. Maka sesungguhnya tentu melihatnya akan berbeda. Makanya Ahad, cipratannya Ahmad. Dari Ahmad tercipratlah seluruh makhluk ini semua. Menjadi Muhammad. Nah, orang yang sudah kenal kepada dirinya, dia disebut Al-Mahdi. Orang-orang yang masih menunggu Al-Mahdi ini kan orang yang tertutup. Orang yang masih menunggu Nabi Isa akan turun, ini adalah orang tertutup sebetulnya. Tidak mengerti perumpamaan Allah, tidak mengerti perumpamaan Rasulullah. Dari semuanya. Itulah ngajinya mantukoh. Dari semuanya. Melihat yang tersurat pada hadis, pada Quran, tapi tidak melihat yang tersirat di sebaliknya. Maka nanti dalam memandang itu ada wahdatul wujud, ada wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud adalah pandangan kepada sifat. Kau melihat gula, hatimu menyaksikan manis. Kau menyaksikan Muhammad pada segala yang dohir, pada rupa Adam, kau menyaksikan Allah. Itu wahdatul syuhud. Tapi bagi orang yang sudah sempurna ma'rifatnya, wahdatul wujud. Sudah tidak ada lagi tadi semua. Ya. Kata cari mencari, ingat mengingat, karena sudah satu. Boleh kamu di makom wahdatul syuhud, makom muraqabah. Tapi yang tertinggi adalah makom musyahadah. Nah, untuk sampai makom musyahadah adalah tadi ada akalnya harus berpindah dari akal ma'asyi ke akal ma'adi, ke akal ruhi, sampai ke akal kulli, universal. Kulliyun. Kulliyun. Semuanya. Maka bagi orang-orang yang sudah hidup di situ, menyaksikan itu, maka inilah Tuan Syekh Abdul Qadir juga menyampaikan, kamu akan disesatkan. Tidak masalah. Karena tiada Nabi dan Rasul tidak disesatkan. Tiada ulama-ulama yang sudah mukasyafah yang tidak disesatkan. Sahabat. Dari semua. Tapi Abah ingin mengajak hari ini adalah, ayo. Karena tidak ada orang yang bisa membuka akalmu kecuali dirimu. Tidak ada orang yang bisa merubah dirinya kecuali dirinya. Itulah kisah Allah sendiri mengatakan, innallaha la yughayyiru. Aku tidak bisa merubah. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa merubah. Dari semua. Walaupun nangis pamannya supaya iman. Sampai innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha. Bahkan Nabi Muhammad pun ditegur oleh Allah karena merasa bisa memberikan syafaat. Kulillahi syafa'atu jami'an. Lahu mulkus samawati wal ard. Hai Muhammad, tidak bisa kamu berikan syafaat. Syafaatku milikku semuanya. Tuh. Karena orang itu sudah, akalnya sudah naik. Memahami ruh butuhkan akal ruhi. Memahami tentang semua ini adalah hanyalah Allah, maka butuhkan akal kulli. Dari semua. Kalau hanya untuk akal ma'asyi, domba pun menggunakan akal itu. Oh ini makanan enak, ini makanan enak, itu akal ma'asyi. Dari semua. Oh ini baik, ini buruk, akal ma'asyi. Tapi disitulah kita harus memahami akal
minimal naik, madiyah. Tadi semua. Akal ma'adi itu madiyah. Tadi semua ya. Karena itulah yang harus dihidupkan. Pertama itu akal, sahabat. Maka itulah Allah ingatkan tentang gila dan sadar. Itulah Allah ingatkan tentang mabuk. Karena ini semuanya tentang mabuk, gila dalam Al-Quran itu. Mati, buta, lupa, lalai. Itu Allah itu sebetulnya diksinya satu kepada tertutupnya akal. Inilah tertutupnya akal, sahabat. Maka ada Allah dohirkan manusia yang punya penyakit jiwa. Maka ada rumah sakit jiwa. Tapi tidak ada rumah sakit ruh. Karena ruh tidak pernah sakit. Ruh tidak pernah mati. Nah ini kita akan bahas tentang apa beda akal dan ruh. Itu semuanya. Ya. Nah inilah sesungguhnya pengetahuan manusia tergantung apa yang dia bisa lihat. Maka tadi tertipulah semuanya. Hanya lapisan-lapisan cangkang ini semua. Tertipu dengan sarung golok. Mengkapirkan sesama dengan sarung golok. Seperti kata Abah, air yang dibotoli Ades. Air yang dibotoli mineral. Air yang dibotoli pit. Air yang dibotoli merek apapun. Dan Aqua Viva misalnya. Akhirnya saling menjelekkan. Padahal Aqua itu adalah diriku yang lain kata pit. Karena yang disebut pit, yang disebut Aqua, bukan botolnya. Bukan merek botolnya. Tapi air yang di dalamnya. Coba pada saat kita mengkapirkan satu saja dari saudara kita. Sebetulnya kita ini sedang mengkapirkan diri sendiri. Pada saat kita menjelekkan satu saja daripada botol air itu. Sebetulnya kita sedang menjelekkan sendiri. Itulah Nabi bersabda. Membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Iya. Karena orang lain adalah dirimu yang lain. Disinilah membutuhkan akal. Maka dalam Al-Quran diulang berkali-kali. Apalah ta'qilun. Pada saat Allah bicara tentang bagaimana Allah menciptakan. Tentang kehidupan ini. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Di bawahnya ada apalah ta'qilun. Dalam bab apapun. Termasuk tadi malam Abah diundang pengajian. Pernikahan. Termasuk pernikahan. Maka segala perkara baik pada af'al, pada sifat, pada asma. Semuanya adalah tujuannya adalah mengenalkan diri Tuhan. Itulah Nabi bersabda. Kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu pintu untuk sampai kepada Allah. Lihat apapun. Lihat mobil, Allah lebih nyata. Lihat apapun. Maka disinilah sesungguhnya. Ulama-ulama kesini. Termasuk maaf dalam kitab Tijan. Syekh Nawawi. Makhluk dijadikan dalil. Ini sebetulnya baru makum musyahadah. Ya. Imam Ghazali menjadikan makhluk jadi dalil. Tidak mungkin yang baru dijadikan dalil ada yang kodim. Nah ini ya. Karena tidak mampunya menyaksikan yang kodim. Jadi kalau Abah bilang tempo hari. Penulis kitab Tijan kalau ada hidup zaman ini akan datang ke Abah kok. Inilah yang kalian nggak ngerti. Kenapa? Karena akal kuliknya mereka nggak sempurna. Karena mereka itu adalah tidak pernah belajar fisika, kimia, biologi, hukum alam, hukum alam yang berlaku 15. Ya tidak akan sempurna. Hanya membaca berita dari kitab-kitab sebelumnya. Sementara ini adalah membutuhkan kesadaran untuk menyaksikannya. Inilah sahabat, kadang-kadang kita tuh harus paham tentang itu. Maka disinilah kita harus mampu menyaksikan, memahami, merasakan. Nah, maka nanti orang-orang yang sudah sampai di situ, dia kayak misalnya Abah contoh hari ini, ya banyak yang masih tidak setuju, mensesatkan, menajiskan, tidak apa-apa. Karena itu hanya tentang cara melihat. Pada saat kalian lampunya mati, Nur Muhammadnya belum aktif, ya gelap semua alam ini. Tapi ada orang yang sudah 2 watt, ya remang-remang dunia ini. Maka itulah hukum Prisma Newton. Maka Abah, kalau nggak ngerti hukum Prisma Newton juga sekiai apa kamu nggak ngerti. Tadi semua. Maka jangan aneh. Kalau cuma hanya ilmu kitab, mati agama pun dibui. Inilah karena tentang melihat.
Makanya syahadat itu melihat, menyaksikan. Dan menyaksikan itu tergantung seberapa terang akalmu. Akal yang mana yang kamu pakai. Kalau kamu berjalan di kegelapan menggunakan lilin, ya tentu yang kau lihat itu hanya baru lilin. Walaupun kau bisa gus anu tadi semua, tetap sama saja. Kau masih menggunakan lilin. Maka sehebat-hebatnya kau melihat, hanya baru melihat yang remang-remang. Ini tentang menyaksikan. Pada saat Nur Muhammad mau naik 10 watt, terang akalmu semakin tinggi lagi. Maka dunia, nah inilah, pada saat akalmu mati, maka yang kau lihat hanya makhluk. Itulah kenapa ro'a yang kau lihat hanya makhluk. Dan Allah sudah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa matsaul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya tipuan. Dan manusia hari ini tertipu. Mabuk tadi semua. Akhirnya mengkafirkan orang gara-gara cara sholat. Mengkafirkan orang hanya gara-gara adalah syariat. Itu maaf. Ini juga mulai akalnya dibuka tentang ngomong syariat. Namanya juga syariat. Lu syariat mau pakai bodrek boleh. Kalau mau sembuh obat, pusing, boleh pakai bodrek, boleh pakai paramed, boleh pakai apa. Namanya juga syariat. Kalau kau mau pergi ke satu tujuan, namanya kendaraan. Mau jalan kaki boleh, mau pakai sepur boleh, mau ngoronang boleh, mau naik pesawat boleh. Syariat namanya. Syariat. Syariat namanya juga. Tadi. Kalau kamu ingin kenyang, syariat namanya. Mau pakai papeda boleh, mau pakai roti boleh, mau pakai lontong boleh. Nah inilah. Karena dangkalnya pola pikir tadi semua. Hanya bergerak pada akal ma'asyih. Akhirnya taklid buta. Yang menutup adalah akalnya yang paling indah yang Allah tiupkan pada dirinya. Menutup adalah ruhnya untuk menyaksikan. Tadi. Maka tadi orang yang menyaksikan ruh itu membutuhkan akal ruhi. Untuk memahami Tuhan itu, universe ini, menyaksikan Allah pada segala apa yang ada. Karena Allah lah segalanya, tapi segalanya bukan Allah. Tapi segalanya bukan Allah itu hanya oleh orang yang sudah akal kuli. Hanya Allah seluruhnya, betul-betul. Pada saat disitulah maka Nur Muhammad akan meningkat pada dirimu. Dari 5% ke 10%, ke 15 watt. Coba saja kamu jajal. Ruangan kamu gelapkan. Anggap saja kamu itu adalah belum mengerti. Hanya akal ma'asyih. Gelaplah hidup ini. Mencari uang bingung. Hidup bingung. Berumah tangga bingung. Bingung. Gelap. Itulah hakikat. Al-kaunu kulluhum zulmatun. Hakikat alam ini seluruhnya gelap. Hakikat alam ini seluruhnya mati. Hari ini Abah sedih. Makanya kenapa Abah bongkar seluruhnya. Karena manusia sudah terjebak ratusan tahun pada akal ma'asyih. Tidak mau naik derajat. Giliran kerja saja ingin naik gaji. Giliran kerja saja ingin naik pangkat. Giliran duit aja ingin naik. Giliran dunia saja ingin naik. Rumah yang di tingkat 2. Giliran apapun ingin ditaik. Tapi cahaya tidak pernah ditingkatkan. Ini persoalan. Sehingga perjalanan ilmu pengetahuan melewati kemampuan akalnya. Inilah yang masalah hari ini. Tuh. Bahkan maaf di kalangan ulamanya. Abah saksikan. Bahkan yang ulama-ulama besar yang udah ke sini. Ternyata tidak ngerti apa-apa. Hanya tahu baca kitab katanya saya maaf. Ini pahit memang omongan Abah ini. Tetapi kalau nggak dikasih potrou ali, kapan kalian mau bangkit? Bangga-bangga merasa jadi kiai. Itulah akhirnya pada saat akalnya tidak hidup, jadilah barsiso. Adapun usaha hasil semua dan semua. Walaupun kaya, tidak bisa berbagi. Karena pada saat engkau sudah ada pada kesadaran yang sempurna, sahabat. Tadi semua. Maaf ya ini semua. Ada orang tanya, Abah baru pulang keliling Eropa semua. Waduh, Abah bawa duit. Abah baru pulang dari Malaka, bawa duit. Abah baru pulang ceramah dari Makkah, dan Balikpapan. Kira-kira bawa duit. Nah itu. Kalau akal sudah ini, nggak perlu duit. Dan nggak ada yang bayar. Tadi semuanya. Tuh. Tapi kita akan menyaksikan tubuh ini digerakkan kebaikan oleh dia. Itulah kata Abah. Biarkan disebut sesat. Aku bahagia. Dan tubuh ini adalah tempat tajaliatnya Allah. Tanajulatnya Allah. Ta'ayunatnya Allah. Aku saksikan. Karena kita ini hanya ikut dibawa menyaksikan. Bagaimana si dalang ini sedang berbuat.
Tetapi perbuatan dalam ini pada tubuh ini ternyata membuat hati ini bahagia. Dan terus digerakkan tubuh ini pada perbuatan baik semuanya. Tadi, maaf nih, jadi contoh. Tadi malam pulang ngaji, harusnya kan bawa amplop. Tidak, abah itu. Tadi semua. Bahkan pulang ke sini bagi duit kepada jemaah-jemaah. Maaf ya. Maaf. Bukan abah yang bagi duit. Allah menggerakkan tubuh ini. Digerakkan. Di jalan saja baru aja pulang dari ceramah itu. Dia bilang, bagikan duit yang ada di itu. Masih ada amplop. Saya bagikan dari malam. Walaupun kecil, seorang 50.000, 50.000, 50.000, 50.000. Begitu. Itu kita kan sebetulnya Allah itu sangat ilmiah, sahabat. Tergantung di frekuensi mana kita. Frekuensi setan. Tadi. Walaupun kata kamu itu merasa benar dah, padahal dalam kesesatan. Tadi. Hidup tidak bahagia. Hidup gelisah. Ekonomi nggak ada. Kalaupun punya, dikekewak tadi semua. Nggak mau dikeluarkan. Nah, itulah contoh. Jadi silakan kamu jawab. Maka tadi kata Allah, aku tidak bisa merubahmu. Nabi Muhammad pun tidak bisa merubah pamannya. Selama kamu yang tidak mau membuka diri. Bagaimana cara membuka Nur Muhammad? Lepaskan pengakuanmu. Ayo menyerah. Pada saat kamu menyerah, kau berserah. Allah yang turun tangan. Kau angkat tangan, Allah turun tangan. Nah ini selama ini kau turun tangan terus. Kenapa kau turun tangan? Karena kau nggak mengerti. Sesungguhnya sahabatku, saudaraku. Allah itu sangat ilmiah dan sangat mudah. Tuh, kata Abah juga. Itulah betapa nyamannya Abah baca Quran itu. Mengerti apa mana alif lam mim, kaf ha ya ain shad, mengerti. Dibuka oleh dia semuanya. Sehingga pada saat kita pengertian, kemampuan kita diberikan Tuhan itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apalagi Allah menggunakan untuk yang semua kebaikan menggunakan kata kasabat. Yang buruk Allah menggunakan iktasabat. Sudah nikmat di situ. Oh, betapa sayangnya Allah pada diriku. Kebaikan kasabat. Dari kata wajan fa'ala. Oh, ada. Setiap kebaikan yang kau lakukan ada asoba bagian tuh. Gigit garam langsung Allah balas kasih asin. Gigit pedas cabai langsung Allah balas adalah kasih pedas. Makan nasi Allah langsung balas kasih kenyang. Sebetulnya itulah makna kasabat sebetulnya dalam kebaikan. Tapi dalam keburukan Allah menggunakan wajan ifta'ala, iktasabat. Nah ini benar buat Abah saya tuh nyaman sekali. Udah. Ya Allah, ya Karim, betapa cintanya engkau pada kami. Betapa cintanya engkau pada dirimu. Karena seluruh makhluk itu dirinya. Dengan iktasabat aja, dengan wajan ifta'ala aja, kita membutuhkan ijtihada untuk tidak bahagia. Nah, tapi manusia melawan cahaya dengan kegelapan. Nah, inilah manusia melawan cahaya dengan kegelapan. Coba betapa sulitnya. Seperti kamu berenang. Kalau kamu bersama cahaya, ikut arus Allah. Tapi pada saat manusia dengan kegelapan melawan anak inilah kenapa hidup manusia sulit. Kenapa hidup manusia miskin. Kenapa hidup manusia susah. Kenapa bermasalah dirinya, anaknya, keluarganya. Karena kamu adalah melawan arus Tuhan itu sendiri. Itulah kenapa kata Abah. Dunia ini tidak akan berakhir. Telur dulu, ayam dulu. Oh bilang katamu telur. Terus telur dari mana? Ayam. Ayam dari mana? Telur. Karena memang kehidupan kita ini adalah seperti karet ini. Bulat. Mana awal? Awal yang tiada awal. Akhir yang tiada akhir. Tapi di tengahnya ada dohir dan batin. Jadi tidak ada akhir. Hanya dohir, hanya batin. Pada saat Allah dia ingin batin, dia dohir kan kamu. Pada saat dia ingin dohir, dia batin kan kamu. Adakan, tiadakan, adakan, tiadakan. Nah, adakan dan tiadakan itu ada darajat, ada surga buat tubuh. Tergantung seberapa terang cahaya dari dalam. Pada saat dunia ini kegelapan, kamu adalah akalnya mati, maka dunia ini menjadi neraka. Tidak bisa kamu lihat. Maka inilah yang harus ditaikan, upgrade cahayanya. Hukum Newton itu 7 prisma. Sebetulnya sama-sama seperti martabat alam 7. Martabat kesadaran. 7 lapis langit kesadaran. Sama saja. Prisma Newton itu sesungguhnya. Ya. Maka disinilah sahabat sesungguhnya. Ketidakbahagiaan itu
Kamu sendiri silakan tanya dirimu sendiri. Walaupun kamu merasa benar. Tapi kalau dalam kesesatan, pasti tidak ada buah. Sholatmu nggak ada buah. Puasamu nggak ada buah. Zikirmu nggak ada buah. Manakibmu nggak ada buah. Khotamanmu nggak ada buah. Kan Allah tuh kontan. Pernah kamu makan barusan terus kenyangnya minggu depan? Pernahkah kamu makan cabai hari ini, baru pedesnya nanti minggu depan? Bisakah sorga itu kamu lakukan kebaikan sekarang, sorganya ada di sono? Ayo gunakan akalnya. Tapi akalnya bukan akal dengan nafsu ma'asyi. Tapi naikkan kepada akal ma'adi. Akal yang sudah mampu menyaksikan alam. Alam inilah al-alamu mir'atu al-haq. Dan berlakulah dia hukum alam ini. Tilka sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Berlakulah hukum Allah. Hukum tabur tuai. Sebab akibat. Relativitas. Nah disitulah tergantung. Tabur tuai. Berlaku. Aksi reaksi. Nah di sini harus mengerti juga di alam ini berlaku gelombang elektromagnetik. Nah disinilah. Kalau ulama-ulama tidak memahami fisika dan ilmu itu. Susah memahaminya ma'rifat itu. Karena bicara tentang kenyataan. Dan Allah itu nyata. Maka disebut hakul mubin. Coba Allahnya mengatakan aku ini hakul mubin. Hakul nyata. Mubin jelas pertelau. Tidak ada yang lebih jelas daripada Allah. Maka tadi sekelas Syekh Nawawi saja di dalam kitab Tijan mengatakan makhluk dalil adanya Tuhan. Nah, itu masih belum sempurna penglihatannya. Kenapa? Kenapa Syekh Nawawi belum sempurna penglihatannya di situ? Karena tidak mengerti hukum alamnya. Maaf ini omongan ini jangan kamu menghina ulama. Aduh. Sekali lagi disinilah akibat taklid buta. Akhirnya kultus manusia. Dari semuanya. Tadi semua. Kamu pahami tentang ini semua. Maka Nabi Muhammad sekalipun tidak mengerti apa-apa. Maka disebut ummi. Tapi kemudian ilmu itu berkembang. Yang tidak ada zaman beliau. Ini karena tentang kesadaran. Semuanya. Mari sahabatku, saudaraku, kan hari ini sedang terjadi perubahan zaman. Maka jangan kita termasuk nanti kaum Sabah yang ditenggelamkan kembali. Nanti akan dimunculkan kaum yang baru, yang punya kesadaran. Maka Tuhan, 8 ayat dalam Al-Quran, kalian ini adalah buta, kalian ini adalah, aku akan ganti dengan kaumnya, kalian itu pelit, kalian ini bodoh, kalian itu mati. Maka aku ganti dengan kaum yang lebih baik. Itu kan ancaman Tuhan, sahabat. Iya. Coba mari kita sadari hari ini. Maka kenapa hari ini jenderal datang ke Abah? Profesor. Ini. Bahkan walaupun ulama-ulama besar sudah datang diam-diam. Diam-diam. Semua. Karena masih merasa nanti gengsi datang ke Abah Setu. Ini. Masih pada munafik hidupnya tadi karena tidak mengerti siapa dirinya, siapa Tuhannya. Makanya Tuhan itu Rabbul Alam, Robnya alam. Tuh. Apa Tuhan Rabbul Alamin itu? Maka itulah sahabat yang harus dipahami dua kalimat Allah tadi. Innama yasyallahu min ibadihil ulama, dan satu lagi ala inna awliya Allah la khaufun alaihim tuh. La khaufun alaihim walahum yazanun. Dari semuanya ya. Nah ini sahabatku tercinta dari semuanya, karena dan ada lagi sahabat-sahabat yang sudah mengerti ilmu ma'rifat tapi belum ma'rifat, baru ngomongin teori ma'rifat. Teori ma'rifat itu bukan ma'rifat, sahabatku. Karena ma'rifat itu adalah pengalaman hidup. Pengalaman yang sudah bisa kau rasakan. Maka kenapa diperintah surat di penghujung tuh kul pilun amrinnya. Ceritakan. Bukan hanya katakan, ceritakan. Kenapa disuruh menceritakan? Karena kamu sudah mengalami. Ceritakan wahai Abah Setu. Nah itu. Inilah yang harus kalian pahami. Maka kenapa kata Abah, orang siapapun kamu sebutkan ulama hari ini. Ya apalagi yang mensesatkan Abah itu. Dia orang mana? Abah suruh dia taruh kepalanya Quran, ya, dan dia berjanji dengan ilmu saya ini saya akan menjamin siksa kubur dan neraka. Gitu.
kepada satu RT-nya saja. Coba saya jamin dia itu yang mensesatkan Abah itu. Tapi Abah Setu hari ini saksikan oleh kalian. Siksa kubur dan neraka. Saya berani menjamin seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Dengerin omongan saya. Karena saya mengerti siapa diri ini. Siapa yang ngomong ini. Bukan hanya tahu. Ya, coba. Ada manusia yang melakukan begitu. Coba tanya gurumu itu. Taruh dia Quran. Dan Abah siap. Saksikan oleh kalian kalau perlu di seluruh TV nasional. Abah Setu taruh Quran di atas kepalanya. Saya menjamin siksa kubur yang di tanah itu. Dan neraka yang di sono itu. Kalau kamu sudah mengerti. Isbatul yakin. Disinilah membutuhkan akal yang hidup. Karena dia ngerti Tuhanmu tidak akan melakukan itu. Adapun neraka itu perbuatanmu sendiri. Kan tadi. Pada saat Nur Muhammadmu hanya mati. Neraka lah. Baru naik 1 watt. 2 watt, 5 watt, 10 watt. Nah. Nabi dan Rasul itu. Dan seluruh mereka yang disebut dengan para wali itu. Yang sudah kosong kembali dirinya. Jadi kalau dia kosong siapa yang ada? Itulah Allah. Maka sahabat saya kemarin dari Kalimantan. Ada seorang teman menceritakan. Gurunya bercerita. Zaman dahulu ada sebuah kerajaan. Di mana raja itu punya anak yang sangat disayanginya. Dan dia berkata, saya tahu kalau doa 40 ulama itu adalah sama dengan doa 1 orang wali. Maka saya ingin anak saya hidup. Maka ulama-ulama kumpulkan di negara ini 40 ulama. Tuh. Maka kalau kamu bisa menghidupkan kena, ini juga harus isyarah. Siapa raja, siapa ulama, aja di semua. Ini bagaimana hidup, sama kayak Tuhan Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang. Sama seperti Nabi Isa menghidupkan burung, tanah diemplek-emplek ditiup. Itu tuh jangan hanya batas arti mantukoh saja. Karena ada makosid dari Allah, dari semua. Maka raja itu berkata, ayo kumpulkan 40 ulama. Ternyata satu negara itu ulamanya hanya tinggal 39. 39. Maka dia ada tukang angon. Tukang angon akhirnya didandanin ulama. Kayak sekarang hari ini banyak kayaknya tukang angon sebetulnya. Tadi semua. Karena tidak mengerti hukum alam. Tukang angon yang didandani pakai gamis, pakai tongkat, udeng-udeng. Itu sama tuh. Tadi semua. Tapi dulu tukang angon lebih jujur. Tadi semuanya. Maaf. Jangan merasa tersinggung dengan omongan ini. Karena yang ngomong ini jangan kamu lihat yang di luar. Semuanya. Ya. Maka mulailah satu-satu ulama disuruh berdoa. Yang satu berdoa, ya Allah. Ini kenal Allah nih. Gitu. Makanya tadi ngebangun dia. Si mayit itu. Keluar penggal. Ulama kedua masuk. Ya Allah. Dia ulama nggak kenal Allah juga. Penggal. Yang ketiga ulama, ya Allah. Sampailah ke 39. Semuanya minta kepada Allah. Tadi semua. Tinggallah tukang angon yang didandani ulama itu. Begitu udah 39 ulama jadi penggal. Dia masuk ke dalam. Tuh. Namanya juga tukang angon. Tadi semua. Tadi. Dia nggak minta pada Allah. Hei, ayat. Bangun dengan izinku. Tuh. Tuh, paham itu. Bangun tuh si mayit. Tukang angon yang bisa membangunkan. Maka inilah kun. Itu bukan aku ingin. Tapi jadilah. Inilah hari ini masih kelas ulama jenggot segini masih ya Allah coba. Maaf ya pahit. Tapi hari ini kita harus berubah. Silahkan kalian mau tuduh apa-apa. Silahkan kalau tidak suka. Tidak apa-apa. Karena Abah hanya tugas menyampaikan. Tidak peduli dengan apapun. Dari semuanya. Karena inilah yang harus kalian pahami tentang kehidupan ini hari ini. Kalau tidak. Maka Nusantara akan kembali tenggelamkan, sahabat. Tukang angon lebih mengerti daripada ulama itu. Bangun izinku. Dan Abdul Qadir, kum bi'idni. Bangun izinku. Tuh. Nah inilah. Hari ini di zaman modern dengan kuantum. Oh, kamu gagah tuh tadi. Bisa mindahkan Mercy dari showroom. Tadi.
Maka orang itu bingung, apa sih kerjanya Abah saya itu? Saya tidak pernah minta uang, ceramah 30 tahun saya tidak pernah minta amplop. Kemanapun saya pergi, ongkos sendiri, hotel sendiri, duit sendiri. Tapi tadi duitnya nggak ada. Maaf. Karena kita menyaksikan. Saya merasakan dan saya menyaksikan. Bagaimana dia itu, cara dia itu gagahnya, hebatnya. Dan setiap yang dilakukan oleh kita ini, kontan dia itu. Seperti kamu makan, datang kenyang. Haus, datang. Itulah Tuhan itu kontan. Sebenarnya. Karena kamu nggak ngerti saja. Karena ada bahasa ingin, nah itulah dari semuanya. Tadi tukang angon saya, bangun izinku, bangun. Nabi Isa sama. Sahabat. Kisah Nabi Musa menyembelih itu bukan kayak menyembelih begitu. Sama. Sembelih dirimu, maka hiduplah kamu. Matikan dirimu, hiduplah kamu. Ada semua. Maka inilah. Maka Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, manusia itu mati, manusia itu lupa, manusia itu mabok, manusia itu... Inilah, maka bagaimana kau akan bertemu Allah di dunia saja tidak menyaksikan Allah? Maka harusnya Allah dalil adanya makhluk, bukan dalil. Bagaimana mungkin? Walaupun boleh makom musyahad, itulah yang disebut wahdatus syuhud. Makhluk, Muhammad, dalil adanya Allah. Tapi itu pun harus Muhammad, bukan Adam. Karena Adam itu kullu syai'in halikun. Tadi semua. Segala sesuatu itu dah halikun, hancur, karang, tiada, sahabat. Nah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, awwalu ma khalaqallah, ada ruh. Nah, ini ruh awal. Pahami tentang ruh. Awwalu ma khalaqallahu ruhi, ruhku. Tapi dari situlah terpancar awwalu ma khalaqallah nuri. Maka kehidupan ini hanya tentang prisma, Newton, cahaya. Siapa yang dalam kamarnya lampunya 40 watt, beda dengan lampunya 2 watt. Maka dia banyak hal yang dilihat dalam hidupnya, kamarnya itu. Siapa yang lampunya dalam kamarnya 80 watt, lebih terang lagi dia. Siapa yang dalam kamarnya itu sampai 1000 watt, sudah tidak lagi yang rahasia pada dirinya. Sahabat. Seperti itulah Nur Muhammad berlaku pada dirimu. Yang ada Adam, tertutuplah Muhammad dan Allah. Yang ada kopiko, kamu tidak lagi menyaksikan gula dan manis pada permen itu. Inilah, maka kamu harus pahami. Tadi. Selama yang meminta si Adam, tidak ada. Namanya juga Adam. Allah wujud ada. Bagaimana yang Adam minta pada yang ada? Inilah karena tadi. Maka tadi, si tukang angon bukan, ya Allah, bukan. Hidup kamu atas izinku. Nah, itu. Makanya kenapa kata Abah, tubuh manusia adalah Fatihah, hati manusia adalah Yasin. Dari semua. Innama amruhu idza aroda syai'an. Aroda. Nah, tinggal aroda, iroda siapa yang kamu pakai? Tadi semuanya. Ayyakula lahu kun fayakun. Bukan minta. Maka tadi kata Abah kemarin sudah bahas apa itu doa, apa itu wirid, dari mana datangnya warid. Tadi semua. Barulah nanti kamu mau hijib, mau apapun, tidak ada. Makanya tadi orang masih menggunakan hijib, masih makom cemen. Allah masih menggunakan doa, apalagi mbahnya cemen. Tadi kayak ulama, ya Allah hidupkan, ya nggak hidup. Karena kamu nggak ngerti siapa dirimu. Inilah sahabat dari semuanya. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, awwalu ruh, dari ruh lah. Faida syawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh. Ruh dulu yang Allah tiupkan. Maka itulah kenapa bedanya apa dengan akal. Nah, inilah ada kaitan ruh dan akal. Ruh dan akal, karena akal itu adalah, tadi kata Abah, pada saat ruh ditiupkan, dia datang pada matamu disebut basor. Jadi mata melihat itu ruh, paham itu. Nah, adapun ruh itu menyaksikan tergantung kesadaranmu. Kalau matanya ro'a, maka kau hanya sihat makhluk. Maka Quran kau baca ro'a, ya udah, apapun ayat yang kau baca makhluk. Tapi pada saat engkau melihat masuk ke dalam nadhoro, karena alat melihat pada manusia 4 tingkatan. Karena manusia ada 4 lapis alam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh qudsi.
Jibril, Mikail, Israfil. Jibril, Jabaroil, jabar yang menjabarkan tergantung siapa yang melihat pada matamu itu. Mata Adamu atau mata Muhammad atau mata Jibril, Ruh Al-Qudsi. Hakikatnya. Ruh suci. Nah itulah semua Jibril, wahyu itu datang yang membawanya Jibril. Dan kisah ini kamu hanya tahu syariatnya saja, hakikatnya tidak bisa kamu mengerti. Padahal kepada semua makhluknya, semua begitu, sama. Masa Tuhan pilih kasih, membagi-bagi. Siapa saja bagi Tuhan itu yang mau melepaskan dirinya, berserah diri, maka dia turun tangan. Ini harus pahami. Kalau tidak berubah begini, kamu tidak akan berubah sampai kapan? Sahabat. Ya. Maka itulah Tuhan berkata. Jadi ruh adalah faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Itulah kisah penciptaan kita di awal. Dan saya diskusi dengan ulama yang besar di sini. Profesor lagi. Waktu saya tanya, hei Prof, hei Kiai, pada saat Allah, di situ ada Allah, ada malaikat, ada iblis, ada Adam. Kira-kira menurut Kiai gimana itu? Apakah itu 4 orang sedang rapat? Allah sedang nyuruh si Adam, si iblis dan malaikat sujud si Adam, Allahnya di sini, apa mereka berempat berkursi? Nah itulah. Karena kamu memahaminya adalah pirok tadi semua. Sama seperti Allah menyuruh Jibril. Apakah Allah itu adalah tidak mampu? Padahal dia qiyamu binafsihi. Allah menyuruh Jibril. Nah gitu. Kan kalau udah bahasa menyuruh begitu, berarti sesuatu yang di luar dua-duanya. Nah inilah kegagalan. Maka waktu saya tanya Kiai itu tadi semua, apa yang dimaksud? Siapa di situ ruh? Siapa yang disebut dengan tadi? Laqad khalaqnal insana min. Siapa yang disebut insan di situ? Wal jana khalaqnahu min qablu min nari samum. Siapa jan di situ? Nah, yang calon iblis nanti sifat api. Wa id qala lil malaikati inni khaliqun. Siapa malaikat itu? Baru nafahtu fihi miruh. Siapa ruh itu? Kenapa disebut ruhku? Itu bukan 4 sosok yang sedang rapat. Ya. Tapi sebenarnya adalah dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Tubuhmu adalah syariat. Hatimu adalah thariqat. Jiwamu adalah hakikat. Sirmu adalah ma'rifat. Maka sesungguhnya itu adalah satu kesatuan. Af'al, fi'ilnya, asma'nya, sifatnya, zatnya. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh qudsi. Bukan 4 sosok. Nah inilah kegagalan hari ini. Hari semuanya. Sehingga begitu memahami Quran, dari mana Quran itu? Dari mana Injil itu? Dari mana Taurat itu dikira datang, dibawa dari luar ke dalam? Nah inilah, udah gagal. Berarti Tuhannya itu sosok. Tadi semua. Menyalahkan orang Mujassimah, nggak sadar. Menyalahkan orang Jabariyah. Nah itu tadi kata Abah. Hidup ini, kita ini, marilah jadi mutajilah. Marilah kita berbuat tanpa jadi mutajilah. Marilah kita bertawakal tanpa jadi Jabariyah. Marilah kita saksikan Allah tanpa jadi Mujassimah. Tuh. Marilah kita menyaksikan perbuatan tanpa jadi Qadariyah. Dari Qadariyah, Jabariyah, Mutajilah. Harusnya ahli sunnah wal jamaah. Tuh. Tapi yang ahli sunnah wal jamaah, tapi sekelompok masih Mutajilah, sekelompok masih Jabariyah, sekelompok masih Mujassimah, sekelompok tadi. Karena memahami tidak bulat. Itulah Tuhan itu mengajarkan bumi ini bulat. Maka tadi dilihat dari ahad ke ahad. Dari Muharram ke Muharram. Dari siang ke malam. Dari hidup ke mati. Mati, hidup. Hidup, mati. Terus, mana awalnya? Awal yang tidak ada awalan. Akhir yang tidak akhiran. Cuma didohirkan dan dibatinkan. Maka itulah Syaikhullah mengatakan. Dari semua. Apapun yang dilakukan amalnya. Al-amalu suarun qa'imatun wa arwahu hawujur syil ihlasi fiha. Dari semua. Hancurlah amalnya. Karena dia tidak mengerti arwah, ruhnya amal itu ikhlas. Ikhlas itu sudah kamu adalah tadi. Ngerti mana dohir, mana batin. Udah kawin tadi semua.
Awal yang tiada awalan. Tadi bagaimana awal? Coba lingkaran. Di mana mulainya? Itulah kenapa perjalanan tubuh kita ke kanan. Jasad, bumi. Tapi perjalanan ruh kita ke kiri. Itulah kenapa tawaf ke kiri. Di sini coba bayangkan. Jasad inginnya ke kanan, tapi ruh kita harus ke kiri. Harusnya dikawinkan. Supaya jasad dan ruh itu kawin. Selama pirok, maka satu ke kanan. Tadi semua. Tadi semua. Gerak ke kanan itu lihat. Kamu buat lingkaran ke kanan. Pasti menjauh. Itulah Tuhan ingatkan. Ayo kembali. Gitu. Sementara tawaf disuruh ke kiri. Coba kamu buat putaran ke kiri. Pasti ke dalam. Tubuh ke kanan itu penggambaran memang setiap makhluk ini fana. Maka kullu nafsin da'iqah. Mencicipi untuk ganti casing. Tadi semua. Da'iqatul maut. Da'iqah. Mencicipi. Tapi hidup lagi. Makanya Quran mengatakan adalah tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail. Hei manusia, kamu laksikan datangnya turunnya siang dan kembali pada malam, datangnya malam, kembalinya siang. Di mana batas siang dan malam? Tidak ada batasnya. Orang muter kok bulat. Ayam dulu apa telur dulu? Nggak bisa disebutkan tadi semua. Karena bilang telur itu telur dulu, ya telur dari ayam. Bilang ayam dulu, ayam dari telur. Inilah karena kehidupan ini adalah awal yang tiada awal, akhir yang tiada akhir. Kita hanya didohirkan, dibatinkan cangkangnya. Karena dohir bumi ini ke kanan. Tapi ruh ke kiri. Gerakan. Maka tawaf ke kiri. Karena ke kiri itu akan masuk. Coba aja kamu lagu tawaf. Pasti lama-lama kamu ada di Hajar Aswad. Walaupun kamu turun dimanapun. Itu tawaf syariatnya. Tapi tetap tawaf hakikatnya akan kamu sadar nggak sadar. Tahu-tahu kamu udah di samping Ka'bah aja. Nah itu. Kalau putarnya ke kiri. Ini harus pahami. Mana yang mutar ke kanan. Mana yang mutar ke kiri. Tubuhmu ke kanan. Karena memang tubuhmu ada akhirnya. Sementara, maka tadi tulijul laila bin nahar, wa tulijul nahari bin lail, wa tulijul hayya minal mayyit, wa tulijul mayyita minal hayy. Yang tadi kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Oh, hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Nah, dalam hidup mati itu Allah ingatkan kepada kita, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asharahum. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Pada saat kau berputar itu akan dicatatkan. Wa naktubu ma qaddamu. Pada saat lahir ulang kamu akan diingatkan. Wa kullal insani alzamnahu ta'irab. Dikalungkan kembali buku yang tadi pada saat kau tawaf tadi itu. Kau harus perankan kembali. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Hei, nih baca. Maka di bawahnya ikra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasibah. Nah itu. Sahabat. Akhirnya di dunia ini. Hunalika di tempat itu kullu nafsin tablu bima aslafat. Maka setiap diri jiwa tadi akan nerima pembalasan. Tergantung kemampuan akalnya. Seberapa terang Nur Muhammadnya. Seberapa terang kesadarannya. Semuanya. Seperti kamu pindah tempat. Di sini kamu udah SMP. Maka tentu kamu tidak lagi pindah tempat sana kembali lagi ke TK. Hanya pindah tempat. Maka kesadaran hari kehidupan ini kamu akan bawa pada kesadaran kehidupan akan. Akhir dari kesadaran hidup ini akan kamu bawa pada awal kesadaran hidup yang akan datang. Maka itulah kita harus upgrade. Karena mutar itu sengaja. Karena memang tiada awal, tiada akhir. Wal awal, wal akhir. Semua. Maka wajah Allah itu tiada akan selalu ada. Makanya kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu hancur kecuali wajahku. Kullu man alaihi fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Semuanya fan. Tapi terus begitu. Maka disinilah sahabat. Bagaimana kita membangun kesadaran ini. Bagaimana kita bangun dari tidur ini. Bagaimana kita hidup dari kematian ini. Itulah Quran mengisahkan. Begitu indah.
Jadi ruh itu adalah tadi. Jadi 4 hal yang disebutkan Allah. Adam, jin, malaikat, dan ruh yang ditiupkan itu tentang jasadmu, hatimu, jiwamu, sirmu. Syariatmu, tarekatmu, hakikatmu, marifatmu. Fiilnya, asmanya, sifatnya, zatnya. Tidak boleh dipisahkan. Satu. Maka satu itu bulat. Seperti itu. Itulah kembali pada kosong. Bulat.